Untuk mengetahui kondisi terkini di Turki, sudah bergabung bersama kami ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal di Ankara. Pak Lalu, selamat malam waktu Jakarta. Selamat siang waktu Turki. Pak Lalu, kami Mbak ingin Puspa. Ya, baik. Pak Lalu, kami ingin mengonfirmasi kembali, benarkah ada dua pasien COVID-19 di Turki meninggal dunia? Betul, sejak dini hari pada tanggal ini, tanggal 19, Menteri Kesehatan Turki sudah mengumumkan bahwa per hari ini ada 191 pasien positif di Turki, 2 diantaranya meninggal dunia. 2 yang meninggal dunia adalah pria berusia 89 tahun dan yang terbaru adalah wanita berusia 63 tahun. Oke, kabarnya juga ada lonjakan jumlah pasien COVID-19, Pak Lalu di sana? Ya, kalau kita lihat pertama kali kasus muncul diumumkan secara resmi pada tanggal 11 Maret lalu. Pada saat itu baru ada 1 kasus dan 1 orang yang terdeteksi positif. Namun saat ini hanya 1 minggu setelahnya sudah 191 dan terdiri dari hampir 91 kasus dan 2 orang meninggal dunia. Kalau kita lihat perkembangan ini cukup cepat meskipun kita lihat bahwa pemerintah Turki sejak awal jauh sebelum ada yang terdeteksi positif sudah menentukan langkah-langkah sehingga kepastian langkah-langkah ini, kejelasan informasi yang diberikan oleh pemerintah Turki ini tidak menimbulkan ras. Jadi masyarakat Turki maupun orang asing yang ada di Turki merasa relatif safe. Oke, Pak Lalu dari daftar pasien mungkin KBRI juga menerima, apakah ada di dalam daftar pasien ada WNI yang mungkin juga dalam pemantauan? Alhamdulillah tidak ada WNI, bahkan yang menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 juga tidak ada. Sebagai informasi bahwa di Turki terdapat sekitar 4.500 WNI kita. 60% diantaranya mahasiswa, sisanya adalah pekerja, terutama mereka yang bekerja sebagai spa terapis di tempat-tempat pariwisata yang ada di Turki. Pusat persebaran terbesar COVID-19 di Turki, Pak Lalu, di mana tempatnya? Paling banyak di Istanbul dan Ankara tentu saja, karena kedua kota itu adalah 2 kota paling besar dan airportnya airport internasional dan paling banyak orang asing yang ada di kedua kota tersebut. Namun saat ini salah satu kota, yaitu kota Kayseri, yang jaraknya sekitar 400 km dari Ankara, juga menjadi salah satu konsentrasi, karena hampir semua penerbangan terakhir, sekitar 10.000 orang, yang terakhir diterbangkan dari Saudi Arabia karena menjalankan ibadah umroh, semuanya saat ini dikarantina di kota Kayseri menggunakan asrama-asrama mahasiswa yang ada di kota Kayseri. Jadi beberapa puluh orang yang positif setelah tanggal 11 Maret itu semua adalah dari Kayseri, dari karantina yang ada di Kayseri. Namun sebagian besar yang ada di Istanbul dan Ankara adalah mereka yang baru kembali dari Amerika dan Eropa. Oke, baik. Pak Lalu, pertanyaan terakhir mengingat waktu terbatas bagi kami di sini. Pak Lalu, seperti apa upaya yang dilakukan KBRI? Apakah juga ikut membagikan masker kepada mungkin warga negara Indonesia yang khawatir, yang merasa cemas dengan persebaran COVID-19 di sana? Atau ada upaya untuk melakukan tes, Pak Lalu? Tidak sampai ke tahap tes karena masing-masing di tempat-tempat di semua provinsi, 81 provinsi sudah ada rujukan lokal bagi mereka yang terkena simptom. Tetapi dari 3 minggu lalu kita sudah membentuk Satgas Perlindungan WNI dan sudah melakukan upaya pendataan, kemudian kita sudah berkomunikasi hampir setiap hari selama 24 jam dengan WNI kita melalui anggota-anggota Satgas yang ada di sana. Pada saat ini bahkan kita sudah memberikan berbagai himbauan termasuk mengenai nomor kontak di rujukan lokal setempat. Kita tidak memikirkan evakuasi untuk membantu langsung, dan namun memastikan bahwa mereka terkoneksi dengan rujukan-rujukan lokal yang sudah disiapkan oleh pemerintah Turki. Paling tidak menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi dan juga menerima informasi dari WNI begitu ya atas persebaran COVID-19 khususnya di Turki. Baik, Pak Lalu Muhammad Iqbal, Duta Besar Indonesia untuk Turki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam kami untuk rekan-rekan WNI di sana, jaga kesehatan Pak, terima kasih.